Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan uh, pertemuan perkuliahan kita yang minggu lalu. Kemarin sampai dengan membran sel telah dijelaskan oleh Bu Melinda. Hari ini saya akan melanjutkan kembali materi kita yaitu tentang organel sel. Baiklah, kita lihat dulu sebelumnya. Mengapa kita harus mempelajari tentang sel? Keutamaannya adalah karena sel ini merupakan struktur yang pasti dimiliki oleh semua makhluk hidup. Jadi yang namanya makhluk hidup itu pasti memiliki sel. Dan juga sel ini merupakan struktur yang paling simpel atau yang paling sederhana dari suatu makhluk hidup. Karena itu kita harus mempelajarinya. Sekarang kita lihat dulu untuk melihat sel itu bagaimana sih? Nah, sel itu adalah suatu struktur yang paling kecil dari makhluk hidup. Jadi ukurannya sangat kecil, ukurannya adalah mikron, ya, dan tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Bagaimana cara kita melihat sel? Cara kita melihat sel adalah dengan menggunakan alat bantu yang kita sebut dengan mikroskop. Nah, untuk perkembangan mikroskop itu sendiri berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Jadi dimulai dari mikroskop yang paling sederhana, mikroskop cahaya, kemudian sampai dengan sekarang telah diketahui banyak macam mikroskop yang paling canggih, ya. Itu seperti mikroskop elektron yang bisa melihat sampai dengan struktur yang paling kecil sekali. Jadi sudah dalam bentuknya itu sudah yang paling sederhana. Nah, banyak sekali jenis-jenis mikroskop. Di sini ada mikroskop cahaya, ya. Kemudian ada juga mikroskop mikroskop elektron yang bisa sambil melihat atom dan molekul, ya. Kemudian yang elektrik yang kita punya di lab itu bisa melihat seperti misalnya sel, bakteri, kemudian nukleus, ya, yang bisa terlihat di situ. Kemudian juga ada mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya ini yang paling sederhana tadi, ya, bisa melihat contohnya di sini adalah telur katak dan macam-macam dan sebagainya. Nah, ada juga teknologi yang bisa memisahkan dari bagian-bagian sel itu sendiri. Ada yang namanya alat yang kita sebut dengan sentrifuge. Jadi sentrifuge ini berfungsi untuk menggunakan prinsip gaya sentrifugasi, ya, yang mana nanti sel jaringan-jaringan itu dimasukkan ke dalam satu tabung, ya, kemudian akan disentrifugasi, kemudian akan membentuk suatu homogen, ya, dengan disentrifugasi berkali-kali itu akan menghasilkan endapan. Nah, endapan ini yang bisa kita teliti di bawah mikroskop apa saja sih isinya. Nah, dengan cara ini kita dapat memisahkan organel-organel yang ada di dalam sel itu sendiri. Gitu. Nah, sel itu sebenarnya ada dua macam. Ada sel yang kita sebut dengan sel prokaryotik dan disebut dengan sel eukaryotik. Ya. Nah, apa sih yang membedakan antara kedua macam sel ini? Kedua macam sel ini dibedakan dilihat dari ada atau tidaknya membran inti sel. Jadi yang membedakan adalah membran inti sel, ya. Nah, kalau sel prokaryotik ini adalah sel yang sangat sederhana, dia tidak memiliki membran inti sel. Sedangkan sel eukaryotik itu adalah sel yang memiliki membran inti sel. Nah, pertanyaan selanjutnya, kemudian apabila sel prokaryotik itu tidak memiliki membran inti sel, apakah berarti sel prokaryotik itu tidak memiliki inti sel? Jawabannya tidak. Salah yang seperti itu. Nah,
sel prokariotik tetap memiliki inti sel. Akan tetapi, inti sel yang dimiliki prokariotik itu tidak terlihat atau tidak terlihat dengan jelas. Kenapa tidak terlihat dengan jelas? Karena pada sel prokariotik, inti sel itu tidak berbatas membran, sehingga tidak bisa kita lihat dengan jelas. Akan tetapi, pada sel prokariotik tetap memiliki inti sel. Ya, jadi inilah yang harus kita garis bawahi, bahwa prokariotik tetap memiliki inti sel, tetapi tidak berbatas membran. Kita lanjutkan lagi. Nah, ada banyak sekali sesuatu di dalam sel itu sendiri. Ada apa saja? Yang pasti ada cairan yang kita sebut dengan sitosol, kemudian ada yang namanya materi genetik yang kita sebut dengan kromosom ya di dalamnya itu, kemudian ada juga ribosom dan berbagai jenis organel-organel yang lain. Nah, sekarang kita lihat untuk pertama adalah sel prokariotik. Nah, sel prokariotik ini adalah sel tadi ya yang tidak memiliki membran inti sel, ya. Akan tetapi dia tetap memiliki inti sel. Ya, dia tetap memiliki inti sel yang isinya itu tersebar di dalam struktur dari prokariotik itu sendiri. Ya. Jadi dia tetap punya DNA, dia tetap punya komposisi dari nukleus itu, akan tetapi nukleusnya itu tadi tidak berbatas oleh membran. Nah, selanjutnya kalau untuk eukariotik bagaimana? Nah, kalau untuk eukariotik itu strukturnya lebih kompleks dibandingkan sel prokariotik. Pertama karena dia memiliki yang tadi kita sebut dengan membran inti sel, ya. Yang kedua, dia memiliki organel yang lebih kompleks dan lebih banyak dibandingkan dari sel prokariotik. Dan kemudian ukuran dari sel eukariotik ini lebih besar daripada sel prokariotik. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang prokariotik, dengan dibantu oleh Ibu Melinda. Ini akan saya skip, ya. Nah, jadi untuk sel eukariotik itu seperti yang kita ketahui di sini saya akan menjelaskan dua macam sel eukariotik, yaitu adalah sel hewan dan satu lagi adalah sel tumbuhan. Sekarang di sini kita lihat tadi yang sudah saya jelaskan bahwa sel eukariotik ini lebih kompleks dibandingkan sel prokariotik ya. Yang pertama adalah inti terlihat dengan jelas, nukleus bisa kita bedakan dengan organel-organel yang lain ya. Kemudian ada lagi organel-organel yang lebih banyak dibandingkan sel prokariotik itu yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini kita temui banyak sekali, ada yang namanya tidak hanya mitokondria tapi juga ada sentrosom ya. Di sini ada aparatus Golgi, ada lisosom ya, ada peroksisom dan masih banyak sekali struktur-struktur yang lainnya yang mendukung dari sel eukariotik untuk sel hewan ini. Kemudian ada satu lagi, itu adalah sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan ini agak sedikit berbeda dengan sel hewan, ya. Mungkin sudah kalian pelajari di kelas 11, tetapi mungkin harus saya garis bawahi di sini adalah untuk sel tumbuhan itu dilengkapi dengan dinding sel. Ya, jadi sel tumbuhan itu dilengkapi dengan dinding sel. Kemudian pertanyaannya, apakah karena dia memiliki dinding sel, ya, sel tumbuhan tidak memiliki membran? Ya, jawabannya sel tumbuhan tetap memiliki membran sel. Jadi membran sel itu dimiliki baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Akan tetapi pada sel tumbuhan, selain dia memiliki membran sel, dia juga memiliki dinding sel. Karena kita ketahui bahwa sel tumbuhan ini memiliki bentuk yang ajak, bentuk yang tetap. Kenapa dia memiliki bentuk yang tetap? Karena dia memiliki struktur yang kita sebut dengan
dinding sel. Selanjutnya, apalagi sih perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan? Sel tumbuhan itu memiliki organel yang kita sebut dengan kloroplas, ya. Organel yang kita sebut dengan kloroplas. Di dalam kloroplas ada klorofil, ya, gitu. Kemudian di sini kita lihat bahwa sel tumbuhan memiliki vakuola yang sangat besar, ya. Jadi bisa kita bedakan. Ya, kemudian ada apa lagi di sini? Ada yang namanya plasmodesmata. Apa sih plasmodesmata? Plasmodesmata ini adalah struktur yang membuat si dinding sel ini berpori. Fungsinya apa? Fungsinya plasmodesmata ini adalah untuk membantu komunikasi antar sel. Ya. Karena komunikasi antar sel itu sangat tergantung dengan membran sel, ya, sangat tergantung dengan membran. Nah, selain dari plasmodesmata, ada juga berbagai macam organel-organel yang hanya ditemui di sel tumbuhan. Nah, ini ya. Ada kloroplas, vakuola, ya, vakuola dan tonoplas, ya. Kemudian dinding sel tadi, kemudian ada yang namanya plasmodesmata yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Kita lanjut lagi. Nah, pertama yang akan kita lihat adalah nukleus. Nah, nukleus ini adalah pusat dari si sel. Jadi yang mengatur semua apa yang terjadi di dalam sel itu adalah nukleus. Nah, di dalam nukleus juga hampir sebagian besar gen atau informasi genetik itu terdapat di dalam nukleus. Nah, nukleus ini memiliki struktur, dia memiliki membran ganda. Jadi dia dua lapis membran, yang mana membran ini walaupun dia dua lapis membran, dia tetap memiliki pori-pori, ya. Jadi dia tetap berpori-pori. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya adalah untuk keluar masuknya gen atau DNA, ya, DNA yang sedang melakukan replikasi, ya. Jadi perlu diingat bahwa nukleus memiliki struktur membran ganda yang berpori-pori. Kemudian ada yang namanya ribosom, ya. Ribosom ini adalah struktur yang juga tidak kalah penting dari nukleus. Karena apa? Karena ribosom ini berfungsi dalam sintesis protein, ya, dan juga membantu proses, ya, tadi, ya, untuk pembentukan protein. Nah, ada ribosom itu yang kalian kenal, ya, itu adalah selain ribosom yang bebas, ya, ada juga ribosom yang terikat pada retikulum endoplasma. Nanti akan kita lihat, ya. Ada yang bebas, ada yang ada yang terikat dengan retikulum endoplasma. Nah, kalau yang bebas, ya, ini adalah struktur ribosom yang bebas. Kalau kalian ingat bahwa ribosom ini berperan dalam proses sintesis protein, ya. Nah, ribosom itu dia memiliki dua subunit, ada subunit besar dan ada subunit kecil, dan inilah yang nanti akan membantu proses sintesis protein nanti yang akan dijelaskan di kemudian hari. Nah, selanjutnya di dalam sel itu ada juga namanya sistem endomembran. Apa sih sistem endomembran itu? Sistem endomembran itu adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai macam organel. Ya, jadi dia disusun oleh berbagai macam organel, menjalankan suatu fungsi, ya, menjalankan suatu fungsi. Sekarang kita lihat apa sih ininya, apa sih yang ada di dalam si sistem endomembran itu. Pertama ada yang namanya retikulum endoplasma, ya. Retikulum endoplasma ini juga sangat mencolok jika dibandingkan dengan organel yang lain.
Jadi kalau misalnya kita lihat di mikroskop, yang pertama kita lihat itu biasanya paling mudah itu adalah si nukleus, ya, kemudian vakuola kalau di sel tumbuhan, kemudian juga si retikulum endoplasma. Nah, si retikulum endoplasma ini, ya, jadi dia ini merupakan lanjutan dari membran nukleus, ya. Jadi dia lengket, ya, melanjutkan dari membran nukleus. Membran nukleus itu fungsinya adalah dia ini juga berfungsi sebagai membantu proses sintesis protein, ya. Jadi ada dua macam yang namanya retikulum endoplasma, ya. Ada retikulum endoplasma yang halus, ada retikulum endoplasma yang kasar kalau bahasa kita, ya, atau biasa disebut dengan yang polos, ya. Nah, untuk retikulum endoplasma yang halus itu fungsinya adalah yang pertama adalah untuk sintesis lemak, yang kedua untuk metabolisme karbohidrat, kemudian penyimpanan kalsium, kemudian untuk detoksifikasi atau untuk penawar racun. Nah, selanjutnya adalah retikulum endoplasma yang kasar. Kenapa dia kasar? Karena si retikulum endoplasma ini ditempeli oleh ribosom, ya. Sehingga si retikulum endoplasma kasar ini memiliki kemampuan untuk melakukan sintesis protein juga, karena dia tadi punya ribosom tadi. Nah, dia juga bisa memiliki kemampuan untuk mendistribusikan vesikel. Jadi apa itu vesikel? Vesikel itu adalah kayak semacam gelembung-gelembung yang di dalamnya terdapat isi gitu. Jadi kayak semacam ada molekul di dalamnya gitu kan, bisa ditransportasikan menuju kemana. Kalau dalam hal ini nanti dia akan menuju ke aparatus Golgi gitu ya, atau kompleks Golgi atau badan Golgi ya, yang nanti akan dilanjutkan untuk diproses di aparatus Golgi itu. Nah, itu tadi setelah dari retikulum endoplasma kasar, selanjutnya ke aparatus Golgi. Jadi aparatus Golgi ini fungsinya adalah untuk menerima si vesikel dari retikulum endoplasma kasar, ya. Nah, apa sih isinya? Isinya itu tadi adalah molekul-molekul yang molekul-molekul untuk membentuk membran sel, ya. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya adalah untuk memodifikasi dari produk yang sudah diantarkan dari retikulum endoplasma kasar itu tadi. Jadi dari nukleus diantarkan ke retikulum endoplasma kasar nanti akan membentuk vesikel, tadinya di dalamnya adalah molekul-molekul untuk membentuk membran sel, ya. Kemudian nanti ini akan diantar ke aparatus Golgi, di aparatus Golgi akan dilakukan modifikasi, ya. Dia akan dilakukan modifikasi, kemudian juga dibentuk beberapa makro molekul yang kemarin sudah kita pelajari, ya. Nah, jadi gini. Jadi aparatus Golgi itu ada dua sisi, ya. Ada sisi cis, ya, ada sisi cis, ada sisi trans. Sisi cis itu lebih dekat kepada retikulum endoplasma, sedangkan sisi trans itu lebih dekat kepada membran sel, gitu. Jadi dari retikulum endoplasma ini, ya, vesikel masuk ke sisi cis, ya, kemudian dimodifikasi, ya, kemudian akan dihasilkan tadi ini vesikel, ini namanya vesikel, ya, dari sisi trans, seperti itu. Nah, kalau dari retikulum endomembran tadi, kompartemen yang endomembran tadi itu sudah selesai. Selanjutnya ada lagi namanya lisosum, ya. Lisosum itu disebut dengan kompartemen pencerna. Jadi fungsinya ini adalah untuk mencerna secara intraseluler.
Kenapa dia bisa mencerna secara intraseluler? Karena si lisosom memiliki enzim hidrolitik atau enzim-enzim pencernaan yang fungsinya untuk mencerna makromolekul. Nah, di sini kalau kalian mengingat pelajaran kalian kelas 12, ada beberapa makhluk hidup yang pencernaan makanannya dibantu dengan yang kita sebut dengan pencernaan intraseluler. Nah, kenapa dia bisa mencerna secara intraseluler? Karena si sel itu, si organisme bersel satu tersebut memiliki yang kita sebut dengan lisosom. Contohnya siapa? Contohnya adalah amuba atau flagela. Ya, jadi makhluk-makhluk hidup yang bersel satu itu biasanya pencernaan makanannya itu dibantu dengan lisosom yang kita sebut dengan pencernaan intraseluler. Ya. Nah, lisosom sendiri memiliki kemampuan untuk fagositosis, ya. Fagositosis. Apa itu fagositosis? Itu adalah mencerna makanan. Jadi di sini makanan, ya. Ini ini adalah makanannya. Kemudian nanti akan didatangi atau dipepet, ya, dipepet oleh si lisosom. Kemudian lisosom nanti akan mencerna makanan tersebut, ya. Jadi makanan masuk, ya, dipepet sama lisosom. Kemudian nanti makanan itu akan dicerna, ya. Nah, yang ini makanan dengan enzim itu, enzim pencernaan sudah menjadi satu, ya. Kemudian nanti baru bisa dimanfaatkan oleh si organisme tersebut. Nah, selanjutnya ada yang namanya kemampuan autofagi. Jadi selain fagositosis ada juga kemampuan autofagi. Kemampuan autofagi ini apa? Adalah kemampuan, ya, untuk mencerna isi dari sel itu sendiri. Nah, di sini contohnya adalah si lisosom mencerna mitokondria. Jadi mitokondria yang sudah rusak, ya, yang sudah mati, yang sudah tidak dapat berfungsi lagi, masuk ke dalam vesikel, ya. Masuk ke dalam vesikel, kemudian nanti ada lisosom datang. Lisosom mengeluarkan enzim hidrolitiknya sehingga si mitokondria itu tercerna, hilang, ya. Gitu. Selanjutnya, pada sel tumbuhan itu juga ada yang namanya vakuola, ya. Jadi ada yang namanya vakuola makanan, ada yang namanya vakuola kontraktil. Apa sih fungsi dari vakuola makanan? Fungsi dari vakuola makanan itu adalah sebagai fagositosis. Jadi untuk mencerna makanan, ya. Sedangkan untuk vakuola kontraktil ini berfungsi untuk mempompa makanan, untuk memompa air, ya. Biasanya vakuola kontraktil ini terdapat pada hewan-hewan bersel satu, ya. Contohnya adalah si tadi amuba, ya, yang membutuhkan yang membutuhkan pemompaan air, ya, untuk dapat bergerak. Ada juga yang namanya central vakuol atau vakuola sentral. Ini biasanya ditemui pada sel-sel tumbuhan, ya, pada sel-sel tumbuhan. Fungsinya berbagai macam. Jadi di dalam vakuola sentral ini banyak sekali isinya, ya. Tidak hanya yang mau dibuang-buang saja, ya, atau sisa-sisa metabolisme, tetapi juga di sini juga ada minyak atsiri. Jadi yang misalnya bisa membentuk wangi-wangian kayak gitu, ya, bisa menghasilkan wangi-wangian. Selain itu juga ada yang kita sebut dengan zat warna juga ada di dalam vakuola ini. Jadi banyak sekali isi dari vakuola sentral, ya. Nah, ini adalah review dari si sistem endomembran, ya. Jadi dari nukleus, ya, nukleus disambung dengan retikulum endoplasma, kemudian nanti retikulum endoplasma, ya, akan menghasilkan vesikel, diterima oleh sisi cis, ya, sisi cis, kemudian nanti akan dihasilkan dari sisi trans, ya. Sisi trans ini ada yang untuk membentuk membran plasma dan juga ada yang membentuk lisosom, gitu, untuk mencerna makanan. Nah, kemudian organel yang lain yang di luar dari sistem endomembran ada yang disebut dengan mitokondria.
Nah, mitokondria ini memiliki fungsi yang sangat penting ya, tidak kalah pentingnya dari nukleus tadi, karena si mitokondria ini berperan penting dalam respirasi seluler. Nah, mungkin yang kalian ingat dari kelas 11 atau kelas 12 ya, bahwa respirasi seluler itu berfungsi untuk menghasilkan energi dan juga menghasilkan ini ya, untuk memecah dari glukosa. Jadi akan dihasilkan energi. Seperti itu. Nah, bagaimana nanti lebih lengkapnya untuk mitokondria akan kita pelajari pada materi yang lainnya ya, untuk sistem bukan sistem, untuk metabolisme respirasi seluler. Nah, selanjutnya ada juga namanya kloroplas ya, tadi sudah saya jelaskan secara singkat bahwa si kloroplas ini ada di dalam sel tumbuhan. Fungsinya adalah untuk melangsungkan proses fotosintesis. Nanti ini juga akan kita pelajari di metabolisme sel, ya. Jadi ini tidak akan kita kaji lebih dalam, gitu. Hanya strukturnya saja. Nah, mitokondria itu memiliki 2 lapis sel, ya. Jadi ada lapis sel yang luar, ya. Ada yang inner, jadi ada yang luar, outer luar, kemudian inner itu yang di bagian dalam. Nah, untuk si membran dalam dari mitokondria ini berlekuk-lekuk, ya. Fungsinya kenapa kok ini berlekuk-lekuk sih? Ya, ini terkait dengan fungsi dari mitokondria itu yang sangat penting, yaitu untuk respirasi seluler, ya. Sehingga supaya respirasi seluler itu sangat efektif pada satu organel saja, maka dia harus berlekuk, ya, gitu. Nah, kemudian di antara sel luar dengan membran luar dengan membran dalam itu ada ruangan intermembran, ya, ada ruangan intermembran. Kemudian di dalam membran dalam ini ada namanya matriks, ya, ada matriks mitokondria. Lekukannya itu tadi kita sebut dengan krista, ya. Dan di dalam matriks ini ada yang namanya DNA, ya, ada yang namanya DNA. Jadi DNA itu tidak hanya terdapat pada nukleus saja, DNA juga terdapat pada mitokondria, ya. DNA juga terdapat pada mitokondria. Nah, mungkin kalau misalnya kalian ingat-ingat ya, misalnya kalian membuat buku tabungan ya, atau mengurus SIM card kalian yang hilang ya, itu dibutuhkan nama gadis ibu kandung ya. Nah, kenapa sih penting sekali nama gadis ibu kandung ya? Hal ini karena mitokondria ini membawa gen, membawa informasi genetika yang ikut dengan kita sampai dengan sekarang. Gitu, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan mitokondria yang berasal dari bapak, ya? Nah, sayangnya mitokondria yang berasal dari ayah itu tidak akan masuk ikut dalam proses fertilisasi. Jadi kalau kalian ada yang ingat bahwa struktur dari sperma itu mitokondria terdapat pada leher sperma, ya. Dan kemudian leher dan ekor itu akan putus atau tidak akan ikut pada saat proses fertilisasi, sehingga informasi genetik ya yang dibawa itu hanya berasal dari nukleus dari sperma, ya. Sedangkan ibu tidak hanya membawa informasi genetik yang berasal dari nukleus ovum, tetapi juga membawa informasi genetik yang berasal dari mitokondria, seperti itu, ya. Kemudian kloroplas ini ya, kloroplas juga memiliki membran double ya, 2 membran luar dan membran dalam. Di mana bagian di dalam membran dalam ini ya punya tilakoid ya, tilakoid grana yang menumpuk. Jadi ini hampir sama seperti kita menumpuk koin ya, uang koin ya, kita tumpuk. Nah, seperti itulah tilakoid grana. Nah, kemudian di dalam kloroplas ini juga ada yang namanya stroma, ya. Jadi stroma itu apa? Stroma itu kayak semacam
fluid ya, kayak semacam fluid cairan kayak gitu di dalam kloroplas gitu ya, yang berada di sekitar granum atau grana. Selain itu, pada kloroplas juga terdapat DNA. Ya, jadi ada 3 organel yang memiliki materi genetik. Ya, pertama adalah nukleus, yang kedua adalah mitokondria, yang ketiga adalah kloroplas. Itu yang harus diingat. Ya, ini ya tilakoid itu ada yang tadi sudah Ibu jelaskan, dia menumpuk-numpuk, sedangkan stroma itu adalah cairan di dalam sel. Ya. Kemudian ada yang namanya peroksisom. Ya, peroksisom ini berfungsi untuk menghasilkan hidrogen peroksida atau H2O2 yang akan kemudian dikonversi menjadi air. Ya, gitu. Jadi adalah peroksisom. Kemudian ada yang namanya sitoskeleton. Ya, sitoskeleton ini adalah struktur rangka di dalam sel. Jadi kok bisa sih sel itu walaupun dia sel itu, jadi bentuk sel itu kan 3 dimensi ya. Harusnya kalau bentuk sel itu 3 dimensi dan ada ruang ya, karena adanya gaya gravitasi, kemudian organel itu harusnya itu menumpuk di bagian bawah semua. Tetapi kok organel itu bisa mengambang di dalam sel? Ya, kenapa letak si nukleus itu tetap berada di sana? Kenapa dia tidak berjalan-jalan gitu? Karena apa? Karena ada yang kita sebut dengan sitoskeleton. Ya, jadi sitoskeleton ini memiliki fungsi untuk memberikan bentuk sebenarnya, memberikan bentuk kepada si sel itu. Selanjutnya juga berfungsi untuk menempatkan organel-organel itu berada di tempat yang tepat. Ya, selain itu, si sitoskeleton ini juga berfungsi untuk membantu mengantarkan molekul, ya, supaya tidak salah kamar, tidak salah organel, tidak salah tujuan, gitu. Supaya vesikel yang dihasilkan oleh si retikulum endoplasma itu tepat masuk ke sisi cis dari aparatus Golgi. Ya, supaya vesikel dari aparatus Golgi ya yang dikeluarkan dari sisi trans itu tepat ya ke arah membran plasma gitu ya. Nah, ya jadi dia untuk mensupport dari si sel. Ada banyak sekali sitoskeleton itu, ada yang namanya mikrotubulus, ada yang namanya mikrofilamen, dan ada yang namanya filamen intermediate. Ya, dengan berbagai macam fungsi. Ya, di sini kalian bisa lihat ya untuk sitoskeletonnya, nanti untuk PowerPoint-nya akan Ibu sharekan juga. Ini pertama adalah mikrotubulus. Mikrotubulus ini berfungsi untuk memberikan bentuk dari si sel itu. Jadi bentuk dari sel itu tidak hanya dibentuk oleh dinding sel saja, ya, tetapi juga dari mikrotubulus. Kalau tidak ada mikrotubulus, maka berarti sel hewan sangat tidak berbentuk ya. Gitu. Buktinya bahwa sel hewan walaupun dia tidak memiliki bentuk yang kokoh, tidak memiliki bentuk yang ajek, yang keras seperti itu, tapi dia tetap memiliki bentuk yang sama untuk pada jaringan. Gitu. Jadi kan kalau jaringan itu adalah sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, ya, otomatis antara sel satu dengan sel yang lain bentuknya harus sama, gitu ya. Kenapa dia bisa sama? Karena dia memiliki mikrotubulus. Kemudian dia berfungsi untuk mengantar si organel. Pergerakan organel ya itu dipandu oleh si mikrotubulus ini. Ya. Kemudian dia juga membantu untuk memisahkan kromosom yang sudah terkopi ya pada saat pembelahan sel. Gitu. Ada juga namanya mikrofilamen. Nah, mikrofilamen ini berperan dalam membangun protein aktin, ya, jadi ada pada dalam protein aktin. Protein aktin itu apa? Kalau yang kalian ingat, protein aktin itu berperan dalam pergerakan, ya,
berperan dalam otot, ya otot. Jadi sistem pergerakan ada yang namanya aktin, ada yang namanya miosin. Nah, aktin itu disusun oleh mikrofilamen. Ya, nah ini adalah tadi aktin tadi. Ini adalah sel otot, ya. Jadi ada filamen aktin, ya. Ada yang miosin, ya. Jadi aktin ini disusun oleh yang tadi ya mikrofilamen. Nah, mikrofilamen ini selain berperan dalam protein untuk membentuk otot ya, sel otot, dia juga berperan dalam pergerakan yang lain. Contohnya misalnya silia, ya, silia, flagel, itu kan semuanya kan pergerakan motilitas, ya, motilitas. Jadi berperan di sana. Kemudian ada juga filamen intermediate, ya. Filamen intermediate fungsinya adalah untuk memberi bentuk, ya, sama seperti yang tadi. Kemudian juga untuk menempatkan si organel ini di tempat yang tepat. Tadi ya, sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, ada yang namanya ekstraseluler komponen ekstraseluler. Ya. Apa saja? Yaitu adalah dinding sel. Ya, dinding sel. Nah, dinding sel ini merupakan komponen ekstraseluler yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan tidak dimiliki oleh sel hewan. Nah, dinding sel ini ya dia disusun oleh serabut selulosa ya yang merupakan polisakarida ya. Jadi sudah saya jelaskan di dua pertemuan lalu bahwa ada yang namanya polisakarida. Polisakarida salah satunya adalah selulosa, ya kan? Selulosa gitu. Nah, si dinding sel ini memiliki lapisan yang berlapis-lapis, banyak sekali lapisannya. Ya. Ini ya. Nah, ini jadi ya, ini adalah dinding sel, ini dinding sel ya. Ini dinding sel dari sel tumbuhan ya. Ada namanya lapisan sel primer ya. Ada yang namanya sekunder. Apa beda antara primer sama sekunder? Primer, dinding sel primer itu adalah dinding sel yang pertama kali dibentuk. Ya, oleh karena itu dia paling luar sekali. Kemudian dinding sel sekunder ini adalah dinding sel hasil dari pembentukan dari sel primer. Jadi dinding sel primer itu akan menebal ke dalam. Nah, pembentukan dinding sel yang menebal ke dalam itu disebut dengan dinding sel sekunder. Nah, kemudian dinding sel sekunder ini berbatas atau melekat membran plasma. Ya, jadi yang perlu kalian ingat bahwa dinding sel itu lekat dengan membran plasma. Jadi sel tumbuhan ya itu tidak hanya dilindungi oleh dinding sel saja, tetapi juga dilindungi oleh membran sel. Ya, tuh. Ya, ini ya. Kemudian ini ya, yang ini adalah plasmodesmata tadi untuk komunikasi antar sel, membantu komunikasi antar sel. Nah, kemudian ada satu lagi yang perlu diingat dari dinding sel ini. Jadi dinding sel dia tidak hanya memiliki kemampuan untuk menebal, tetapi juga dinding sel memiliki kemampuan untuk membesar, ya, untuk membesar. Jadi walaupun dinding sel itu sangat kaku dan sangat keras, tetapi dinding sel juga memiliki kemampuan untuk membesar, ya. Karena kan tumbuh ya, sel itu kan pertumbuhan itu kan tidak hanya dinilai dari banyak, tetapi juga dari besar, ya kan? Gitu. Ya, jadi itu yang harus kalian ingat dari membran dari dinding sel. Nah, sedangkan pada sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, ya. Jadi ada yang namanya matriks ekstraseluler. Nah, ini adalah matriks ekstraseluler, ya. Bahwa membran sel itu tidak hanya terdiri dari fosfolipid dan protein saja, ya, tetapi juga ini ada membran ekstraseluler, ada matriks ekstraseluler yang sangat kompleks. Ini adalah matriks ekstraseluler. Ada yang namanya kolagen, ya. Ini ada yang namanya fibronektin, ada juga yang namanya proteogli, ya. Jadi ini adalah
ekstraseluler dari si sel hewan, walaupun tidak memiliki dinding sel, tetapi sel hewan tadi perlu diingat memiliki yang kita sebut dengan matriks ekstraseluler. Apa sih fungsi dari matriks ekstraseluler ini? Fungsinya adalah untuk mensupport supaya si sel itu tetap ya memiliki kekuatan yang bagus, kemudian fungsinya sebagai adhesi, untuk pergerakan juga ya, dan untuk regulasi. Nah, ada yang namanya plasmodesmata, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi plasmodesmata itu kayak semacam bolong-bolong, pori-pori yang terdapat pada dinding sel. Ya, fungsinya adalah untuk komunikasi antara sel. Jadi ini adalah dinding sel, ini dinding sel. Kemudian ini adalah sel satu, dan ini adalah sel yang lainnya. Ini adalah dua sel yang bertetangga. Nah, bagaimana dua sel yang bertetangga ini tetap dapat berkomunikasi? Caranya adalah mereka berkomunikasi dengan melalui plasmodesmata ini. Ya, jadi karena adanya plasmodesmata ini sehingga membran sel antara sel satu dengan sel yang lain itu bisa berdekatan sehingga informasi dari sel yang satu dengan sel yang lain itu tetap terjadi, tetap terjalin. Ya, itu adalah fungsi dari plasmodesmata. Jadi walaupun terbatas oleh dinding sel, tetap komunikasi antara sel dapat terjadi dengan baik. Nah, untuk junction sendiri ya atau komunikasi apa yang membentuk apa sih namanya itu si plasmodesmata tadi, ada yang namanya tight junction, ada desmosome, ada yang namanya gap junction ya. Nah, ini adalah gap junction ya, jadi plasmodesmata itu tadi. Kemudian ini ada yang namanya tight junction ya, fungsinya bisa kalian baca di sini ya. Kemudian ada yang namanya desmosome. Nah, demikianlah penjelasan saya untuk materi tentang organel sel makhluk hidup ya. Untuk perkuliahan selanjutnya, kalian akan mempelajari tentang transport molekul yang nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Melinda. Ya, jadi pertemuan untuk kali ini kita lakukan secara asinkron, ya, dengan memperhatikan dari penjelasan yang sudah saya katakan tadi. Semoga penjelasan saya cukup jelas untuk kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian berikan komentar, dan saya akan berusaha sebisa mungkin untuk menjawab semua pertanyaan kalian. Jangan lupa untuk tetap mengkontrol atau mengecek akun e-learning kalian masing-masing untuk perkembangan tugas dan juga untuk bahan-bahan kuliah yang lainnya. Ya, semoga kalian dapat menerima apa yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Sampai berjumpa untuk di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.